Ya, selamat datang dalam pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Saudara, ini adalah minggu pertama di awal bulan Mei. Saudara, kita doa agar ini menjadi awal bulan terakhir kita ibadah via live streaming. Katakan amin, saudara ya. Kita doa agar bulan depan, kalau Tuhan berkehendak, bulan depan kita bisa kembali ibadah secara komunal, secara bersama-sama. Tapi kalau enggak bulan depannya lagi. Kalau enggak, pokoknya apapun yang terjadi, gereja tetap berjalan. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya adalah Soar like an eagle, atau terbang bagai Raja Wali. Sekali lagi saudara, soar like an eagle, atau terbang bagai Raja Wali. Saudara, Raja Wali adalah binatang yang paling banyak dikagumi setelah yang namanya singa. Kalau singa dapat julukan sebagai raja daratan, raja hutan, maka Raja Wali adalah raja dari yang namanya udara, atau penguasa udara, penguasa langit. Kalau kita lihat dari sudut pandang dunia, Raja Wali, filosofi tentang Raja Wali banyak dipakai oleh orang-orang dunia. Tentang sikapnya, tentang caranya, tentang kehidupannya, Raja Wali banyak dipakai. Bahkan Raja Wali adalah salah satu binatang yang paling dipakai lambangnya oleh negara-negara di dunia. Bahkan negara adidaya, negara superpower, USA, United States of America, memakai lambang negara Raja Wali. Meksiko, Irak, Mesir, Jerman, Polandia, bahkan ini lambang-lambangnya saudara. Bahkan Indonesia, walaupun saudara bilang burung Garuda, tapi burung Garuda saudara erat kaitannya juga dengan namanya burung Raja Wali. Dan hal yang sama dari sudut pandang kekristenan, Raja Wali adalah binatang yang paling banyak dikutip di Alkitab, lebih banyak dari binatang-binatang lainnya. Raja Wali dikutip sebanyak 38 kali. Jauh lebih banyak dibanding merpati atau jenis burung lainnya. Jauh lebih banyak dibanding jenis binatang lainnya. Raja Wali paling banyak dipakai di Alkitab, paling banyak ditulis. Bahkan banyak gereja-gereja pakai namanya Raja Wali. Misalnya Eagle Church. Atau anak-anak muda pakai kegerakan mereka, misalnya Eagle Community, atau misalnya yang namanya Eagle Generation. Gak ada orang pakai yang namanya burung emprit generation, gak ada saudara. Burung perkutut generation, gak ada. Mereka rata-rata pakai yang namanya burung Raja Wali. Dan apa yang menarik dari burung Raja Wali ini? Kita buka firman Tuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Haleluya. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayub 39 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ayub 39 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-33. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Silakan teman saya evangelis Nathanael Granada, silakan. Demikian firman Tuhan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Alkitab katakan, penulis kitab Ayub melambangkan keagungan burung Raja Wali. Ia berkata, atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersemarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Saudara nggak akan pernah ketemu burung Raja Wali di atas pohon jambu rumah saudara. Saudara nggak akan pernah ketemu burung Raja Wali di atas pohon nangka saudara, di atas pohon duren, saudara nggak akan. Bahkan saya bisa pastikan tidak akan ada namanya burung Raja Wali yang liar ada di gedung-gedung di rumah kita, nggak ada. Karena burung Raja Wali bertempat di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkaui secara natural oleh manusia. Dan hari ini kita akan belajar, kalau banyak di antara kita berkata, saya Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Banyak lagu memakai kata-kata Raja Wali.
Dan kita akan bisa belajar mengapa Raja Wali, filosofi tentang Raja Wali ini penting bagi kerajaan surga, bagi orang percaya. Soar like an eagle. Yang pertama dikatakan demikian karakter burung Raja Wali. Yang pertama dikatakan an eagle has a matchless vision. Raja Wali memiliki penglihatan yang super tajam. Salah satu karakter dari Raja Wali dibanding dari binatang-binatang yang lain, Raja Wali memiliki penglihatan yang super tajam. Penglihatan burung Raja Wali 5-6 kali lipat dari penglihatan manusia. Penglihatan burung Raja Wali, saudara, dari jarak 2 kilometer, dia dapat melihat kelinci dari jauh, dari jarak 2 kilometer. Bahkan burung Raja Wali dari lantai, misalnya lantai 15 atau lantai 10, dia dapat melihat semut di daratan. Saking tajamnya penglihatan Raja Wali. Dikatakan apa dasarnya Pak Pendeta? Firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-16 dan 18. Silakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 18 sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan apa? Adalah sementara. Dan yang tidak kelihatan adalah apa? Adalah kekal. Adalah kekal. Kembali kepada Raja Wali. Raja Wali memiliki 2 kelopak mata. Sama-sama bilang sama saya, 2 kelopak mata. Kalau binatang lain cuma punya 1 kelopak mata, Raja Wali punya 2 kelopak mata. Menurut buku yang saya baca, mata yang pertama untuk penglihatan normal. Ketika tidak ada apa-apa, Raja Wali terbang. Tapi ketika mata yang kedua, ketika ada hujan, ketika ada badai, ketika ada sinar matahari, maka kelopak mata yang kedua akan memampukan Raja Wali melihat yang tidak orang lain bisa lihat. Melihat di tengah badai yang orang lain, binatang lain gak bisa lihat. Apa maksud saya? Kalau Raja Wali punya 2 kelopak mata, Alkitab juga mengajar, saudara dan saya juga punya 2 kelopak mata. Mata yang pertama ini alegori, saudara. Ini suatu analogi. Mata yang pertama adalah mata jasmani, saudara. Yang saudara melihat keadaan hari ini itu mata jasmani, saudara. Tapi yang memberkati hidup saudara bukan mata jasmani saudara. Yang memberkati hidup saudara adalah mata batiniah saudara. Yang melihat saat orang lain tidak bisa lihat. Yang bisa melihat jauh dari kenyataan. Yang bisa melihat apa yang saudara orang lain rasakan. Orang lain gak bisa lihat, tapi saudara bisa lihat dengan iman percaya. Katakan amin. Orang lain mungkin gak ngerti kenapa ada pandemi ini. Orang lain mungkin hanya bisa ngeluh, hanya bisa komplain, hanya bisa salahin Tuhan. Bahkan sosok nanya Tuhan, where are you God? Kirain hari Minggu aja gak pernah muncul. Kirain suruh ajak doa aja gak pernah mau. Kirain disuruh-suruh sungguh-sungguh cari Tuhan gak pernah mau. Kirain ada masalah tanya, where are you God? Sampai Tuhan bilang, lu kemana aja tiba-tiba baru muncul. Amin. Melihat jauh lebih tajam. Saya mau bilang sama saudara, kalau orang dunia melihat ini sebagai titik kehancuran. Kalau orang dunia melihat pandemi ini sebagai titik kehancuran, pendapatan berkurang, di PHK dan sebagainya. Tapi kita melihat dengan mata iman kita, kita melihat jauh lebih tajam dari itu semua. Katakan amin. Burung Raja Wali, orang-orang binatang lain tidak dapat melihat targetnya. Karena ada badai. Di tengah badai, binatang lain tidak dapat melihat. Di tengah hujan, saudara, kalau manusia kan cuma punya 1 kelopak mata kan. Kalau misalnya naik motor, motornya ngebut, saudara nggak pakai helm, pasti gini kan, gitu. Nggak ada yang begini, ya kan, bisa buta matanya, ya kan, pasti begini dia. Amin saudara. Tapi burung Raja Wali di tengah badai, di tengah matahari yang terang benderang, di tengah keadaan yang sukar, di tengah badai, di tengah matahari yang terang, burung Raja Wali dapat melihat dengan jelas. Maka penelitian mengatakan semakin kabur warnanya berwarna-warni di bawah, burung Raja Wali dapat melihat lebih tajam dari yang lain. Hal yang sama berlaku kepada kita. Apa maksudnya Pak Pendeta? Tuhan mau saudara dan saya melihat keadaan hari ini bukan berdasarkan apa kata pengamat, bukan berdasarkan apa kata orang pintar, bukan berdasarkan apa kenyataan keadaan. Pak Pendeta, kenyataannya saya dipecat. Lihat lebih dalam
dari proses pemecatan itu. Pak Pendeta, toko saya ditutup. Lihat lebih dalam dari sekedar tokomu ditutup. Pak Pendeta, kesehatan saya menurun. Lihat lebih dalam dari di belakang itu semua. Karena kita tidak memperhatikan yang sementara. Saya percaya pandemi ini sementara, katakan amin. Saya percaya sementara, paling lama berapa sih? Akhir tahun saya nggak tahu. Sementara, tapi neraka dan surga kekal adanya, katakan amin. Neraka dan surga apa? Kekal. Makanya pandangan kita bukan kepada sementara, tapi kepada kekekalan. Makanya saya mau bilang ya, kesempatan ini saudara susun lagi prioritas saudara. Kalau dulu saudara merasa uangmu yang paling penting, hari-hari ini Tuhan ajar kita, uang gak bisa tolong. Kalau dulu saudara berpikir karirmu yang terpenting, hari-hari ini suka gak suka orang suruh di rumah. Kalau dulu saudara berpikir karirmu, pelayananmu, jabatanmu, whatever it is, sebut aja, lebih penting dari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menunjukkan apa? Kuasanya. Tuhan menunjukkan apa? Powernya. Kalau Tuhan udah mau, gak ada yang bisa goyang, gak ada yang bisa ganggu. Burung Raja Wali memiliki penglihatan tajam. Di saat burung lain atau di saat orang lain gak dapat melihat, tapi Raja Wali melihat. Makanya kita bilang, saudara dan saya adalah Raja Walinya Tuhan, katakan amin. Dalam kitab Wahyu, salah satu penjaga dari kerub di ruangan tata suci itu, mukanya berwajah anak manusia, berwajah singa, berwajah anak domba. Salah satunya berwajah apa? Flying eagles, burung Raja Wali yang terbang. Bukan tanpa sebab Tuhan ingin saudara dan saya mempelajari Raja Wali. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Di tengah badai, di tengah goncangan dunia ini, melihat dengan mata iman saudara. Jangan melihat dengan mata jasmani. Kalau saudara melihat dengan mata jasmani saudara, engkau kolaps. Kalau saudara melihat dengan mata jasmani saudara, engkau hancur. Tapi kalau saudara melihat dengan mata iman saudara, maka engkau akan melihat mukjizat dari Tuhan. Katakan amin. Saya sedikit mengutip saudara, kemarin ada jemaat Tuhan kesaksian. Sangat indah kesaksiannya. Dan saya diberkati oleh kesaksiannya. Saya udah izin sama orangnya, namanya Febe Vita. Jemaat dari Tiberias, Surabaya. Namanya Febe Vita, jemaat dari Tiberias, Surabaya. Dia DM saya, mengatakan demikian. Salam Pak Pendeta, saya jemaat Tiberias, Surabaya. Saya mau kesaksian. Saya sembuh dari COVID karena perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya berasal dari latar belakang agama nenek moyang. Kemarin om tante saya baru datang dari Malang. Om tante saya dinyatakan positif oleh rumah sakit di Surabaya. Om tante saya langsung diangkut oleh pihak rumah sakit. Sejak awal saya ketakutan Pak Pendeta, tapi saya langsung telepon. Dia telepon beberapa hamba Tuhan, bukan hanya saya, tapi beberapa Tuhan ditelepon hamba Tuhan. Dan ketika ditelepon, panas tinggi, tenggorokan sakit, agak sesak napas. Setelah saya telepon, saya sedikit mendingan. Tapi malamnya saya merasakan parah sesaknya. Saya hanya doa sama perjamuan kudus, baru bisa tidur. Paginya ada pihak rumah sakit datang untuk tes saya. Saya dinyatakan positif. Satu rumah saya dinyatakan positif. Nenek yang tidur satu kasur dengan saya positif. Orang tua positif. Kami semua diangkut ke rumah sakit, tapi saya anehnya disuruh oleh dokter isolasi di rumah saja. Malamnya nenek saya urapi sebelum bawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, setelah 5 hari isolasi di rumah, saya dinyatakan, dokter datang ke rumah saya, dites ulang lagi, saya dinyatakan negatif. Paginya kabar baik, nenek saya yang saya urapi malamnya juga negatif. Padahal om tante saya meninggal Pak Pendeta. Dan kesaksian saya Pak, saya selama di rumah, tetangga orang-orang luar pada bertanya, kenapa bisa sembuh cepat? Minum apa? Pakai apa? Mereka tanya, minumnya apa? Kok cepat tenggorokannya enakan? Saya jawab, hanya diolesi minyak urapan. Puji Tuhan Pak, sekalipun mereka bukan orang Kristen, mereka minta saya mengolesi tenggorokan mereka dengan minyak urapan. Tetangga saya berkumpul
minyak urapan, banyak orang yang bertobat. Tepuk tangan kayak apa gitu. Diam aja nih. Kalau Ustaz nih lempar dari mimbar nih kalau perlu. Apa maksud saya? Tadinya kesaksiannya, keluarganya, tetangganya keras gak mau terima Yesus, tidak peduli sama kekristenan. Tapi karena dia bisa aja marah sama Tuhan dan berkata, kok saya kena COVID sih? Dia bisa aja komplain sama Tuhan dan berkata, lu kok bisa begini? Om tantenya datang, keluarganya kena COVID, tapi melalui COVID-19 ini, kesaksian banyak orang diselamatkan. Amin kayak apa gitu. Amin, ketawa dong. Saya nanti mau request lah sama soundman lah. Kalau pendeta ngelucu, ada efek ketawa. Gitu. Ya kan, siapa yang ketawa? Nggak tahu, gondoruo atau kuntilanak terserah lah. Saya dengar kesaksiannya kaget. Ada Ibu Heni Ros. Kalau dengar kesaksian Ibu bisa buktikan omongan saya nggak dusta, nggak tipu. Ibu Heni Ros, hari pertama masuk ke rumah sakit Wisma Atlet. Kan jadi rumah sakit sekarang. Hari kedua suruh pulang. Karena kenapa? Negatif. Orang boleh bilang, oh berarti minyak urapan Perjamuan Kudus sebagai vaksinnya dong. Berarti kirim dong ke rumah sakit. Nah, kan itu repot ngomong sama orang yang otaknya udah koslet. Maksud saya begini loh. Saudara dan saya, kan orang-orang masing-masing punya iman. Kami Gereja Tiberias punya iman. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Kami Gereja Tiberias punya iman melalui darah Yesus, darah kebangkitan, darah yang menebus saudara saya di kayu salib, melalui kuasa minyak urapan. Nggak ada yang pernah bilang Tiberias mengkutuskan minyak urapan. Kita doa juga pakai nama Tuhan Yesus kok, nggak pernah pakai nama Alex Simanjuntak. Itu mah bukan berkat, kutuk yang datang. Ya kan saudara? Nggak ada, jadi banyak orang sembarangan gitu. Saya kemarin lihat, saya punya khotbah 45 menit dipotong cuma 1 menit. Di aneh-aneh terserah lah, bertobat lah. Pak Pariaji paling sering digituin. Khotbah bagus-bagus, kesaksian keren-keren, dipotong-potong. Terserah lah, saudara mau ganggu-ganggu orang yang diurapi Tuhan. You are dealing with God. Saudara berurusan sama Tuhan, bukan berurusan sama kita. Kita nggak perlu bela diri, ngapain juga bela diri, capek. Maksud saya gini loh, Raja Wali. Di tengah badai dia dapat melihat dengan baik. Di tengah badai, saya mau bilang, jangan jadikan pandemi ini alasan untuk kau berbuat dosa gitu, jangan. Jangan jadikan kekurangan uangmu alasan engkau untuk melanggar firman Tuhan. Jangan jadikan karena engkau sakit hati, engkau berhak balas dendam sama orang. Jangan jadikan karena engkau dikecewakan sama orang, engkau balas orang lain kau kecewakan. Jangan. Jangan jadikan karena keadaan tidak baik untuk engkau bilang apa, ya gimana dong Pak Pendeta, cari yang halal aja susah, apalagi cari yang haram. Udahlah Pak Pendeta. Tadi Pak Pariaji khotbah dengan sangat indah. Renungkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Bisa dengar kaget. Renungkan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Bertobat. Gak zina, gak cabul, gak dusta, gak nipu, gak curi. 100% bertobat. Saya selalu bilang, kalau orang dunia ngelihat pandemi ini, bagi mereka apa? Game over. Orang dunia ngelihat pandemi ini, bagi mereka, hancur sudah. Amang tahe gitu, bahasa Ibrani kuno. Beres. Tapi kita anak Tuhan. Lihat pandemi ini, kita bilang apa? Kalau burung perkutut, lihat badai, dia ngumpet. Burung merpati, lihat badai, dia ngumpet. Burung apa lagi sebut? Tapi burung Raja Wali, lihat badai, dia get excited. Burung Raja Wali adalah burung yang paling suka sama badai. Suka banget dia. Kalau di saat ada badai, orang-orang lain malah lari. Burung Raja Wali lihat badai, dia bilang, yes, ini dia nih, angin untuk gua naik lebih tinggi nih. Ini dia nih, angin untuk gua dipromosikan. Ini dia nih, angin untuk aku menjadi orang besar. Ini harusnya iman orang percaya. Ketika ada goncangan, seperti kentang besar, kentang kecil. Kentang kecil melorot ke bawah, kentang besar timbul ke atas. Justru melalui pandemi ini, siapkan dirimu. Tuhan hendak promosikan engkau. Justru melalui pandemi ini, Tuhan sedang shifting. Tuhan sedang ubah
Ubah apa Pak Pendeta? Tuhan gak mau engkau cuma jadi anak buah. Tuhan mau angkat engkau jadi bos. Jangan amin-amin doang, kok burung Raja Wali pamprit. Kalau emprit kan lihat badai takut. Lihat badai ngumpet. Saya mau bilang orang Kristen kalau gak mau diproses, gak ada kemuliaan. Saya salah satu pendeta yang cukup konsisten bicara mengenai proses. Saya bukan pendeta yang ngomong ikut Tuhan kayak jalan tol, gak ada masalah. Bohong itu. Justru ikut Tuhan, saya mau bilangnya, semakin besar Tuhan proses saudara, kemuliaan yang menanti semakin besar. Tahukah saudara burung Raja Wali? Istilah life begin at 40. Hidup dimulai di usia 40. Itu berasal dari suatu evolusi dari burung Raja Wali. Di usia 40, burung Raja Wali harus melakukan yang namanya pembaruan. Kalau dia tidak mau diproses harus mati. Burung Raja Wali di usia ke-40 dia punya paru akan lebih tajam, lebih panjang. Dia harus mematukkan parunya ke batu. Dengan tujuan apa? Kalau tidak dimatukkan kepada batu, parunya akan menusuk dia. Dan setelah parunya yang lama copot, paru yang baru akan muncul. Dan paru yang baru harus ditajamkan dengan cara apa? Mencabut kuku kakinya yang tajam-tajam itu. Karena kalau tidak dicabut kuku kaki, saudara, kalau bilang cabut kuku kaki nggak sakit, coba cabut kaki saudara. Dicabut kuku kakinya dengan tujuan apa? Supaya muncul yang baru. Setelah itu apa? Bulunya dicabut. Bahkan anak Raja Wali, saya baru nonton kemarin sama istri di National Geographic Channel. Anak Raja Wali, saudara, ketika Raja Wali induknya mengambil ular dari laut atau dari tanah, ularnya tidak dibiarkan mati loh. Dibiarkan setengah hidup untuk ditaruh. Supaya apa? Supaya anaknya nggak cuma makan doang. Anaknya harus earn, harus fight sama raja singa sama ularnya udah mau mati. Kok sama singa tiba-tiba ambil aja kok singa. Bin sulap. Jadi ularnya, tikusnya atau apapun itu tidak dimatiin. Akan ditaruh setengah hidup. Anaknya udah cukup udah nggak mungkin baru bayi suruh berantem nggak. Yang udah cukup gede suruh fight. Tapi induknya duduk di samping. Jaga-jaga in case kalau anaknya on gitu. Bahkan selalu dengar lah karena saya pernah khotbahin ini yang soal ini. Ke kandangnya sarangnya ya, sarang burung walet. Oh, ya makasih. Nanti tolong ya soundman ya, kalau saya ngelawak ada backshot ketawa gitu ya. Tapi jangan ketawa kuntilanak. Sarangnya itu dibuat dari ranting yang tajam, ditutupi jerami. Ketika anak udah bertumbuh besar, sang induk akan kepakan sayap. Supaya apa? Jeraminya pergi, tinggal yang tajam. Tujuannya apa? Supaya nusuk anaknya. Ketika ditusuk-tusuk, proses bulunya akan lebih cepat. Dengan tujuan apa? Winter akan datang supaya kuat. Bahkan cara terbang kita semua udah tahu lah. Diangkat ke atas. 1, 2, 3. Diangkat ke atas. Gak kedengeran. Yang di Medan, yang program gak dengar kau. 1, 2, 3. Udah mau jatuh. Diangkat lagi. Dibawa lagi tinggi. Dilepas lagi. Gimana bunyinya? Aku lagi. Mungkin hari ini seakan-akan Tuhan lagi lepas ya. Gitu. Tiba-tiba ekonomi turun. Tiba-tiba pendapatan turun. Tiba-tiba kemarin ada jemaat jadi pegawai 5-6 tahun. Tiap jam 4 bangun, jam 5 berangkat ke Bekasi. Dari Bekasi ke Jakarta. Gaji gak nyampe 3 juta. Kemarin DM, Pak saya dipecat. Wah sedih dia. Karena udah rantau, single, dipecat pula. Ya kan sedih dia. Terus dia usaha apa? Bikin keripik. Awalnya gak yakin. Tapi keripiknya dia mulai jual. Dalam tempo 1 bulan, dapat 2 kali lipat dari gajinya yang dikasih kantor. Terus saya tanya lagi sama dia, nanti kalau kerja lagi, ada kerja mau kerja lagi nggak? Enggak Pak Pendeta. Mau ngapain? Mau tekunin jual keripik. Nggak apa-apa deh dibilang deh, tukang keripik nggak apa-apa. Daripada pegawai kantoran gaji jungkir balik cuma 3 juta. Bukan berarti nggak ngucap syukur ya. Tapi
Tuhan izinkan dia dipecat. Untuk apa? Agar dia tahu ada something yang besar di hatinya yang Tuhan mau keluarin. Loh, kadang-kadang kan Tuhan bilang sama kita, udah berhenti dari kantor itu. Aduh Tuhan, kalau berhenti siapa yang mau kasih makan? Ya Tuhan lah, masa bosmu. Udah putusin itu cowok. Aduh Pak Pendeta, ganteng, alisnya tebul, nyambung Pak Pendeta, nyambung. Sampai sini nyambung. Bisa dikuncir kayak judge bau. Amin. Yang pertama, saya harus cepat karena waktunya sudah tidak lama lagi, dikit lagi akhir zaman. Kita doalah agar segala berlalu pandemi ini, saudara. Saya kehilangan kepercayaan diri sebenarnya khotbah sama kamera, tatap-tatapan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Wali? Yang pertama, Raja Wali adalah binatang yang memiliki penglihatan tajam. Dia bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Memiliki kemampuan untuk dapat melihat lebih dari pemandangan manusia. Maksud saya gini loh, jangan lihat cowok ganteng ya, ganteng banget nih cowok nih. Lihat dalamnya. Wah, cantik ya, cantik banget nih. Lihat dalamnya. Wah, ini orang kaya nih, mantap nih. Lihat dalam. Oh, kalau semua cuma lihat rupa, semua bisa. Nggak butuh keahlian. Tapi kepekaan itu. Walaupun mukanya ganteng, tapi Roh Kudus kasih saudara kemampuan, discerning spirit, karunia membedakan roh gitu. Tuhan bisa bilang sama saudara, sama seperti ketika Allah hendak memilih the next king of Israel. Dia suruh Nabi Samuel ketemu dengan yang namanya Isai. Yang ganteng-ganteng, abangnya keren, tinggi, besar, kayak boyband Korea lah. Ganteng gitu, Samuel aja. Nabi Allah jatuh hati sama abang ya. Samuel bilang, gila, mukanya mulus banget. Semut juga kepleset kali. Ganteng banget. Tapi apa kata Tuhan? Jangan pandang perawakannya. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Wih, keren tuh kata-kata. Tapi Allah melihat apa? Jawab dong, diam aja bos. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hatimu, Pak, hatimu, Bu. Anak muda jangan lihat cowok ganteng dikit, oh my God, OMG, najis. Hatinya. Ibu Pariaji ngomong sama saya gini, orang kalau sepinter apa, karunia berkhotbah hebat, kalau hatinya bengkok Gideon, susah. Lebih baik orang gak punya khotbah, gak bisa khotbah, tapi hatinya lurus. Nanti Tuhan pasti tambah-tambahin kok. Bisa kena lu ngomong gitu. Bukan berarti hati saya bengkok, hati saya lurus. Kayak jalan tol ke kamu. Najis. Iya. Kak Argo pernah bilang sama saya, ministry is privilege. Bukan untuk orang yang talented, tapi apa? Faithful. Pelayanan bukan untuk orang yang skill hebat, tapi untuk orang yang apa? Setia. Tadi Pendeta Markus Maricio bilang setia. Bukan setiap Tiberias ada, bukan. Saya orangnya setia. Apa itu? Setiap Tiberias ada. Di Bogor ada. Di Bogor ada. Di mana-mana ada. Bukan. Setia. Hatimu terpenting. Yang kedua, udah dikasih kode, diangkat lagi. Ini kayak main tinju, diangkat gini. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali? Yang pertama, Raja Wali memiliki penglihatan tajam. Saya doa saudara dapat melihat apa maksud Tuhan di balik pandemi ini. Gak usah tanya kapan beres. Kapan ya beres, kapan beres. Bukan urusan kita. Tapi di momen-momen ini, prepare your heart. Siapin hati saudara. Siapin. Murniin hati saudara. Tulusin hati saudara. Tajemin skill saudara. Ketika waktumu tiba, pandemi ini beres, semua orang kembali, itu lagi perlombaan dimulai lagi. Supaya engkau siap. Yang kedua, kita lihat apa yang bisa kita pelajari. An eagle soar to the light. Raja Wali adalah salah satu binatang yang paling suka dengan yang namanya terang. Banyak binatang beroperasi di malam hari. Banyak binatang bergerak di sore hari. Bahkan ketika bagi terik-teriknya, banyak binatang tidak menyukai yang namanya burung, tidak menyukai yang namanya panas, tidak menyukai yang namanya terang. Tapi Raja Wali, saudara bisa cek omongan saya, adalah binatang yang paling suka dengan yang namanya terang. Kau klop dengan apa yang firman Tuhan katakan demikian.
Bisa tolong dibacakan ayatnya firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-8, silakan. Ayat yang ke-16, ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Alkitab yang bilang memang. Kalau masa lalu gak usah dibahas lah. Kan ada lagunya kan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Hai. Masa lalu semua orang udahlah. Yang megang mic juga punya masa lalu. Sedikit orang yang punya, saya mau bilang lah, orang-orang yang suka mengorek-ngorek masa lalu orang. Itu siapa? Jelmaan si Bolis. Siapa tuh Bolis? Itu. Sebut sajalah itulah. Iya. Rajawan itu paling suka terang. Yang suka gelap itu apa? Burung hantu. Yang suka gelap-gelap. Saudara kalau ngaku saudara anak Tuhan, saudara bilang kau nyanyi lagu ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Itu kadang gelap-gelap terus. Kok raja wali yang buta mata apa gimana? Raja wali itu paling suka terang, nggak pernah, hampir nggak pernah raja wali terbang gelap-gelap, nggak pernah. Dahulu kamu adalah kegelapan, kita bilang Allah tahu. Dahulu kamu tuh ngaco gitu misalnya ya. Dahulu kamu tuh nggak benar. Dahulu tuh kamu tukang tipu. Dahulu tuh kamu tuh pembohong. Dahulu tuh kamu begini. Tapi dahulu kita katakan sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Sebab itu apa saudara? Bantu saya. Sebab itu apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang. Atas anugerah kesempatan Tuhan, saya berapa kali pergi ke tempat daerah-daerah kantong-kantong Kristen di Indonesia. Yang menyedihkan, walaupun kantong Kristen, tapi praktek okultisme, praktek mabok-mabok, praktek yang namanya selingkuh, ganggu rumah tangga orang, praktek yang namanya berantem, sering dikenal di situ. Woi, kalau minggu sepi kotanya, sepi karena mana orang gereja semua. Nama-nama, ini kalau biasa ketawa semua nih. Nggak ada, saya sendiri teriak, saya sendiri jawab. Benar saudara, kalau di situ daerahnya, waduh, nama siapa? Matius. Nama siapa? Yohanes. Nama siapa? Yesus Kristus. Beda. Nama-nama rohani, lagi makan lagunya, waduh. Lagi makan, ku mau cinta Yesus selamanya. Wih, kita tadi mau keluarin 5.000 jadi 100.000. Tapi minta kembalian sini. Iya, betul. Tapi apa? Mabok jalan terus. Gak usah ngomong pelayan Tuhan lah. Kalau mabok masih jalan. Gak usah sebut-sebut nama Yesus lah. Kalau yang namanya dunia gemetar, dugem itu masih kau lakukan. Gak usah sebut nama Yesus lah kalau kau masih jadi simpanan orang lain. Keras ya? Ya iyalah. Firman Tuhan kan gak bisa dilembek-lembekin. Saya gak bertugas untuk menyenangkan telingamu kok. Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Gak usah sebut anak Tuhan lah. Kalau kau senang lihat teman-temanmu jatuh gitu, kau jelek-jelekin di belakang padahal di depan dia tulus sama engkau. Gak usah lah, gak usah sebut anak Tuhan lah. Kalau hatimu jorok, kotor gitu. Dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak apa? Terang. Saya waktu SMA terkenal yang namanya si Panggaron. Ya saya sekolah negeri, teman-teman saya mayoritas bukan orang Kristen. Ya sekolah negeri, orang-orang bule, Amerika, Kanada, Monaco, enggak lah, bohong saudara. Saya ya orang-orang negeri. Dulu terkenal kalau yang namanya tawuran, yang namanya madol. Saya S1 saya di salah satu universitas di Indonesia. Nomor 1 terbaik di dunia. Sekarang nomor 2, nomor 1-nya Harvard, nomor 2-nya UKI. FIFA UKI. Iya, dulu tawuran, ya ampun tawuran. Senior saya maju dalam nama Yesus. Yang di belakang bilang haleluya. Iya saudara. Bahkan sebelum tawuran ada orang Papua. Dia doa, ayo kita doa.
hari ini orang fasik diserahkan ke dalam tangan kita. Ya ampun, saya bilang, orang fasik. Iya, malu gitu. Tapi ketika saya kemarin berapa tahun yang lalu ada buka puasa, antara, ya buka puasa lah, sahabat-sahabat kita di seberang. Saya datang, tadinya mereka lagi ketawa-ketawa, wah, lagi ngomong jorok lah, wah. Terus giliran saya datang, tiba-tiba diem loh. Terus saya bilang, ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Diem, ngomongnya halus gitu. Terus usut ternyata, ada pendeta, gak enak loh di sini. Itu baru benar. Jangan sampai saudara udah ngaku bertobat, udah dibaptis sama Pak Pariaji. Giliran lagi saudara datang, belum datang, lagi ngomong baik-baik firman, giliran saudara datang ngomong jorok, ngaco. Giliran saudara datang, gua ada cerita. Jadi begini. Nah, itu nggak benar. Saya selalu bilang, ini kesempatan kita untuk jadi berkat, katakan amin. Hidup dalam terang. Saya diberkati oleh role model pelayanan Bapak dan Ibu Gembala Sidang, saudara dan saya. Selama saya ikut beliau, hati beliau untuk orang kecil nyata. Hati beliau untuk orang-orang susah nyata. Tadi di bawah saya ngobrol sama asisten gembala, pendeta Melvin, staf gembala, pendeta Markus, yang khotbah sesi pertama tadi. Kita saling cerita. Cerita apa? Pak Pariaji kalau ketemu orang nggak tahan tangannya keluar di sini langsung. Bukan 2.000, bukan 3.000, itu mah saudara. Ya kan? Gepokan nih dikeluarin langsung. Yuk kasih. Wow, kita berkali-kali gitu nih. Yuk kasih. Kita pernah khotbah dulu di daerah sentral, Plaza Sentral. Jemaat tahu lah. Minggu pertama sapam cuma 2, minggu ketiga sapam 3. Jumlah jemaat bertambah, demikian juga jumlah sapam juga bertambah. Bahkan waktu di Sawarep ini ada ibu-ibu, kita tahu kok ibu-ibunya nggak bener gitu. Cuman cari duit doang, tapi Bapak Riaji nggak pusing. Dia kasih uang segepok, yuk kasih. Saya hampir mau bilang, Pak, buat saya aja, saya juga butuh, Pak. Tapi dikasih, punya hati gitu. Buat orang kecil, nggak pernah pelit. Ketika lihat ada orang di toilet, ditanya, kita udah tahu deh. Kalau ada Pak Pariaji itu yang namanya janitor, pembersih toilet, orang kumpul. Sampai toilet nggak muat lagi, bukan karena orang, tukang antri bersih di situ. Pak Pariaji tanya, Gideon, berapa yang bersihin toilet? Ada 4, Pak. Kasih 4. Ada berapa? Ada 5, Pak. Kok saya itu cuma 4? Sama saya, Pak. Ibu gembala juga. Hartanya dia beri untuk gereja. Ibu gembala selalu bilang sama saya, buat gereja hanya yang terbaik. Pengen beliau tanya, Gideon, live streaming kita kalau pengen kayak TV, gimana cara? Mahal, nggak apa-apa kalau mahal. Ibu siap. Buat gereja nggak pernah pusing, siap. Gitu. Kalau perlu, kalau penyiarnya dijual, ibu juga beli gitu. Iya. GBK selalu persembahan saudara selama setahun, Gelora Bung Karno dikumpulin, dihabisin di GBK. Nggak ada memperkaya diri. Ini yang selalu bilang sama saudara. Makanya kenapa gereja Tiberias bisa dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Karena gembalanya benar-benar gak mata duitan. Gembalanya gak pusing. Tujuannya jiwa dan pelayanan. Yang ketiga, yang terakhir. Bisa tolong bantu saya, Imam Musik. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, burung Raja Wali memiliki penglihatan yang tajam. Yang kedua, burung Raja Wali penglihatan yang tajam dapat melihat di saat binatang yang tidak melihat. Yang kedua, burung Raja Wali adalah burung yang paling suka dengan yang namanya terang. Makanya kita harus hidup dalam terangnya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, an eagle take its enemy to its realm. Take your enemy to spiritual realm. Burung Raja Wali adalah burung yang kalau berperang tidak pernah berperang di habitat musuh. Saya ulang sekali lagi. Burung Raja Wali kalau berperang tidak pernah berperang di habitat musuh. Saudara lihat, Raja Wali kalau bertarung sama ular, dia nggak pernah di darat. Kalaupun di darat cuma sesaat. Habis itu dia terbang, dia bawa Raja Wali, dia ambil si ular, dibawa ke udara. Ketika di udara, Raja Wali berusaha ular berusaha untuk gigit si Raja Wali, nggak gampang. Karena kenapa? Ular seumur hidupnya di darat. Ketika dia di udara, dia nggak bisa. Raja Wali kalau ambil ikan, nggak pernah. Karena dia tahu kalau dia di laut, dia kalah. Dia bawa musuhnya ke udara. Di udara itu kekuatan dia. Makanya saya mau bilang, kalau menghadapi pandemi ini, engkau marah, engkau kecewa,
menghadapi peperanganmu dengan kekuatanmu, kau pasti kalah. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Ini ayat saya yang terakhir. Yesaya 40, tetapi tolong bacakan, Grit. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan yang baru. Lanjut. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lanjut. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu janji Tuhan buat saudara. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6:12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apa maksud saya? Kenapa Raja Wali menjadi gambaran yang Alkitab sering kutip 38 kali? Raja Wali tahu kalau menghadapi ular di darat kalah. Raja Wali tahu menghadapi ikan di laut kalah. Raja Wali tahu kalau menghadapi musuh di habitat musuhnya dia kalah. Tapi Raja Wali bawa ular ke habitatnya, udara. Saudara klik di internet, ada begitu banyak video. Ular di udara mau setajam apa bisanya, nggak akan bisa matok si Raja Wali. Karena dia linglung, itu bukan udara, bukan daerah teritorinya. Raja Wali tahu dia kuat di udara. Udara gambaran apa? Kuasa-kuasa di udara. Kalau engkau menghadapi masa sukar engkau dengan kekuatanmu, saya pastikan engkau nggak akan bertahan lama. Kalau engkau menghadapi pandemi ini dengan uangmu, dengan hartamu, dengan otakmu yang terbatas itu, saya pastikan engkau dipermalukan. Tapi kalau engkau menghadapi pandemi ini, engkau bawa ke habitatmu, yaitu apa? Ke tempat Tuhan. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku gak bisa. Uangku di bank cuma tinggal segini demikian Tuhan. Duitku udah gak ada lagi. Aku akan dipecat Tuhan. Anakku demikian. Aku gak tahu. What should I do? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kasih tahu sama saya. Masuk ke dalam ruang doamu. Hancur hati sama Tuhan. Minta belas kasihannya kepada saudara. Harapkan kemurahannya sama saudara. Hancur hati. Menangis. Bilang sama Tuhan, aku gak sanggup. Makanya saya mau bilang, Allah kita adalah Allah yang mengerti perasaan kita. Salah satu ayat terpendek di Alkitab, maka menangislah Yesus. Salah satu ayat terpendek di Alkitab, maka bahkan mungkin the most yang paling pendek, maka menangislah Yesus. Dia menjadi manusia karena dia hendak merasakan apa yang kau rasakan. Dia menjadi manusia karena ketika dia duduk di tatanya, ketika saudara merasa dikecewakan, dia dapat berkata, saya tahu rasanya dikecewakan. Ketika saudara berkata, saya sedang putus asa, dia dapat berkata, saya tahu rasa putus asa. Ketika engkau sedang dikhianati, dia dapat berkata, Petrus, Thomas, para murid-muridnya, aku kasih juga khianati aku. Ketika engkau merasa ditinggalkan at the cross, dia berkata, tidak ada yang tinggal sama dia. Semua tinggalin dia. Engkau bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku capek. Engkau bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku takut. Engkau bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat lagi nih. Bawa air matamu sama Tuhan. Bawa this battle, bawa pertarungan ini ke kakinya Tuhan. Berlutut, rendahkan dirimu di hadapan Allah, agar engkau sadar. Satu ayat terakhir, Ulangan. Tiba-tiba Tuhan ingat ayat ini. Ulangan 8 ayat yang ke-23.
Ulangan 8 ayat 2 dan 3 maksud saya. Silakan. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu. Dengar baik. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak kenal nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti. Sama-sama bilang sama saya, untuk membuat saya mengerti. Apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Segala yang diucapkan Allah. Ulangan 8. Sudah baca ayat sampai ayat yang ke-20 kalau saya nggak salah. 4 kali Allah berkata dengan maksud merendahkan hatimu. 4 kali. Dalam satu perikop Allah berkata dengan maksud merendahkan hatimu hari-hari ini. Banyak orang yang merasa tinggi, Allah sedang merendahkan hatinya. Banyak orang yang merasa mampu, Allah sedang merendahkan hatinya. Banyak orang kaya, Allah sedang merendahkan hatinya. Bahkan banyak pendeta, termasuk saya, banyak pelayan Tuhan, Allah sedang rendahkan hatinya. Karena terlalu apa? Ngerasa karena kita gitu. Saya sadar, saya kangen khotbah depan saudara. Saya sadar pelayanan anugerah. Saya sadar kalau saya boleh pegang mic ini bukan karena saya hebat, tapi karena dia hebat. Ada yang jauh lebih hebat dari Gideon Simanjuntak. Hari-hari ini Allah sedang merendahkan hati orang. Jadi berhenti mengapa kau lebih hebat dari yang lain. Berhenti menyombongkan pencapaian. Berhenti berkata, wis, gue kan paling top nih. Dengan maksud merendahkan hatimu. Kalau mereka kejadian ini gak rendah hati juga, saya gak tahu. Sama-sama pegang dadamu. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu hati saya. Ampuni aku kalau aku mulai meninggikan diri. Ajar aku untuk merendahkan diri di hadapan. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.